Sampurasun wargi Bandung, welcome back to Sonata Podcast. Welcome to Sonata Podcast. Tepuk tangan dulu dong semuanya yang ada sini. Keren, tapi ini meskipun ada beberapa orang tetap menjaga protokol kesehatan. Ini cuma ada 8 orang, tapi semuanya memakai masker, cuci tangannya rajin, dan menjaga jarak. Dan tentunya di edisi kali ini Haris kedatangan narasumber. Ini ada Dr. Rose Arosdiani Apip MKom selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Tentunya kita masih akan ngebahas seputar vaksin karena masih banyak juga beberapa orang yang pingin tahu lebih lanjut mengenai vaksin, terutama khususnya yang ada di kota Bandung sendiri. Dan langsung kita sapa nih, narasumber kita udah hadir pada siang kali ini. Selamat siang Bu Dr. Rose. Selamat siang, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Dokter sehat? Alhamdulillah. Welcome to Sonata Podcast. Tepuk tangan dulu dong sekali lagi ya. Yes, keren dokter udah menyempatkan hadir ke podcast kita. Dok, tapi Haris teh sebelum kita ngobrol mengenai vaksin, pingin tahu dulu dong dari dokter sendiri, kan ini menjabat selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Itu teh seperti apa tuh voksinya dok, bidang dokter sendiri? Ya, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit itu adalah satu bidang yang memang tugasnya mencegah dan mengendalikan penyakit. Penyakitnya semua, dari mulai penyakit menular, penyakit tidak menular. Termasuk di dalamnya adalah supporting untuk penyakit ini, yaitu surveillance terhadap kejadian luar biasa, kalau ada banjir ataupun ada yang lainnya, ataupun surveillance terhadap penyakit, artinya pelacakan, pemantauan seperti kasus COVID sekarang. Itu kan betul-betul dilacak, dipantau segalanya. Dan satu lagi adalah untuk pencegahan, yaitu imunisasi. Imunisasi Iya, juga betul. ya. Jadi semua penyakit yang menular, tidak menular, jiwa gitu, itu semuanya ada di bidang kami untuk pencegahan dan pengendaliannya. Wah, keren nih bidang dokter ya, luar biasa juga ya dok ya. Dok, tapi Haris pengen nanya juga nih sama dokter, kan kemarin sempat launching vaksinasi di kota Bandung, bahkan sempat ramai juga di media sosial. Itu ada Ariel, terus juga ada Risa juga dan sebagainya. Itu seperti apa sih launching kemarin dok? Iya, sebetulnya launching kemarin itu adalah semacam pembuka ya, bahwa mulai hari itu tanggal 14 kemarin kita akan melaksanakan vaksinasi COVID, dan ini adalah salah satu upaya kita bersama pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat yang mendistribusikan vaksinnya langsung dari pemerintah pusat itu kepada kita semuanya untuk mencegah ataupun mengendalikan COVID. Sebetulnya tujuan utamanya ke sana. Betul. Dengan salah satunya adalah pemberian vaksinasi tadi. Betul. Nah, itu pertanda awal launching itu adalah kita, kenapa itu ada beberapa tokoh masyarakat. Artinya ini memang bakal diterima oleh banyak orang, bukan hanya orang-orang tertentu saja. Bapak Presiden menyampaikan bahwa seluruh masyarakat dari yang kelompok umur 18 sampai 59 tahun, bahkan yang di atas 60 tahun dengan catatan ada jenis vaksin tertentu, kalau yang di atas 60 tahun ini itu mendapatkan vaksin secara gratis. Tentunya ada include dan exclude-nya, karena ada beberapa yang memang tidak diperbolehkan untuk mendapatkan vaksinasi ini. Begitu. Jadi kemarin di launching Kota Bandung sendiri siapa aja nih dok yang baru diberikannya? Kita kemarin ada 10 tokoh, ada Pak Sekda mewakili unsur pimpinan, ada Bapak Rizal dari Dewan mewakili unsur Dewan, kemudian pejabat publik lainnya ada Pak Kasat, Pak Kapolres Tabes, betul. Ya. Kemudian ada Kepala BPJS, kemudian ada Direktur Rumah Sakit rujukan, dalam hal ini Direktur Rumah Sakit Rotin Sulu. Kemudian ada juga dari organisasi profesi, yaitu dari IDI.
Kemudian ada juga dari unsur tokoh agama, Ibu Dari Gina. tokoh agama pun Betul. diserahkan juga ya. Dan dua lagi adalah mungkin influencer ya. Ada Kang Aril dan juga ada Teh Risa yang ikut bergabung di kita mewakili dari masyarakat yang ada begitu. Waduh. Dan sukses kemarin acara launching. Ya. Alhamdulillah. Dokter, cuman Haris juga pengen nanya nih, untuk tahapan-tahapan pemberian vaksin sendiri ini siapa penerimanya Mhm. dan tentunya kapan waktunya sih, Dok? Ya, tahap pertama ini kita diberikan untuk tenaga kesehatan dan pendukungnya. Siapa tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan? Karena mereka inilah garda terdepan yang selama ini menangani kasus-kasus COVID. Karena kalau mereka tidak diberikan perlindungan, siapa yang akan menangani COVID? Tentunya mereka lebih beresiko gitu. Mereka dulu diberikan perlindungan tahap pertama ini. Kurun waktunya adalah antara bulan Januari sampai bulan April. Bulan Januari sampai bulan April. Betul. Untuk tenaga kesehatan Tenaga dulu. kesehatan, betul. Nah, kemudian nanti masuk ke tahap kedua. Tahap kedua mulai dengan para pemberi pelayanan publik lainnya gitu. Kurun waktunya ternyata sama antara Januari sampai April. Kenapa ini kurun waktu sama? Artinya selesai dulu tahap pertama, kan beda-beda ya tiap daerah. Selesai dulu tahap pertama untuk nakes, kemudian kita lanjut dengan tahap yang kedua, yaitu para pemberi pelayanan publik tadi. Gitu. Kemudian sesudah itu sampai April, nanti dari April sampai Maret tahun 2022 itu mulai menyasar masyarakat rentan lainnya. Tuh, begitu. jadi jelas ya, soalnya tetangga, khususnya tetangga Haris juga nih ya, banyak yang bertanya, Kang Haris, Ari Abdi divaksin tuh nya? Termasuk pendengar Radio Sonata pun banyak yang menanyakan, Kang, Ari kita kebagian vaksin nggak? Jadi untuk masyarakat mah ada di tahap ketiga itu ya. Betul. Kira-kira bulan? Direncanakannya dari mulai bulan sesudah April itu Mei ya berarti sampai tahun depan 2022 Maret. Gitu. Panjang sekali waktu karena ya. Banyak sekali kan. Bener. Soalnya dokter banyak sekali yang menanyakan ini, terutama masyarakat. Jangan jauh-jauh, yang tadi Haris bilang, tetangga Haris pun sering menanyakan itu, dokter. Betul. Nah, untuk pos pelayanan vaksinnya sendiri, apakah nanti ditunjuk dari Dinas Kesehatan atau seperti apa, dokter? Ya. Sampai saat ini untuk yang tahap nakes ini kita menunjuk ataupun sudah ada posnya itu sekitar 191 pos yang bisa diakses oleh para tenaga kesehatan untuk memberikan untuk vaksinasinya. Nah, untuk ke depan untuk yang masyarakat itu juga sama seperti itu. Apakah seluruhnya yang 191 pos ini ataukah justru bertambah ataukah seperti apa nanti akan kita lihat tergantung dari kondisi. Karena kalau sekarang mungkin karena tenaga kesehatan tentunya banyak fasilitas-fasilitas yang melaksanakan kegiatan menjadi pos minimal untuk tenaga kesehatannya masing-masing. Kalau untuk masyarakat pasti akan ditunjuk lagi. Pasti ditunjuk nanti ya. Iya, betul. Nah, untuk alur pelayanannya sendiri itu bagaimana sih, dokter? Ya, kalau untuk ini sampai saat ini ya, karena saya juga apakah nanti ada perubahan atau tidak, tapi sampai saat ini sistem pendaftarannya itu adalah dengan kita mendaftarkan diri melalui aplikasi Peduli Lindungi. Ya, nanti dari sana ini ada koordinasi nih data-data ini dengan data-data yang ada di Disdukcapil dan sebagainya. Kemudian data ini nanti akan ditarik oleh pusat, kemudian dari data tersebut itu akan didistribusikan lewat SMS kepada para penerima itu kapan harus semacam undangan. Silahkan Anda sudah terdaftar dan mengklik ini sebagai undangan. Kemudian kita masuk ke dalam aplikasi itu, sesudah kita masuk nanti kita akan memilih mau di mana dilakukan vaksinasinya. Dari pos-pos yang sudah ada tadi. Saya maunya di pos A, rumah sakit anu jam sekian, di puskesmas anu jam sekian, itu ada. Nanti si puskesmas ataupun rumah sakit sendiri itu membuka sesi-sesi. Dan kalau sampai saat ini aturan mainnya adalah satu sesi itu hanya boleh 20 orang maksimal. 20 orang. Betul. Ya, sesinya itu. Ya, satu sesi kurang lebih 1 jam. Kenapa? Karena kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Nggak mungkin
meriung banyak sekali orang. Jadi dibatasi satu sesinya. Nah, itulah kita bisa memilih di sesi yang kosong. Yang kosong kita ada di mana gitu. Kita bisa mengklik di sana. Nah, jadi nanti untuk masyarakat mungkin di tahap ketiga Iya. khususnya ya. Iya. Ini bakal mendapatkan SMS Iya, undangan ya. undangan, Nanti betul. seperti apa nanti Mengisi, mengisinya kemudian gitu nanti ya. akan mendapatkan etiket gitu. Etiket itu Semacam ya. balasan Iya, iya. etiket datang ke Vaskes sesuai dengan waktu yang ada di dalam etiket tersebut. Dan kalau yang udah mendapatkan SMS itu harus wajib ya, Dok? Harus datang Tuh, tentunya. harus datang ya, Iya. Di Bandung tuh, wah keren banget ini pembahasan pada siang kali ini. Tapi Dok, Haris sempat baca juga itu ada KIPI. Ya. Tapi Harisnya belum paham KIPI ini teh apa Ya. dan seperti apa KIPI Ya. ini tuh, Dok? KIPI ini adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Kejadian Ikutan pasca imunisasi. Pasca imunisasi. Ya, jadi sesudah disuntik teh kok saya jadi pusing, kok saya jadi demam kah, kok saya jadi apa. Nah, itu adalah apakah betul ada hubungannya dengan imunisasi atau tidak, kan kita sebetulnya belum tahu. Tapi tetap semua gejala yang dirasakan oleh seseorang saat sesudah dilaksanakan vaksinasi itu dianggap sebagai KIPI, di mana KIPI ini nanti akan dibahas oleh tim. Kita punya tim khusus, tim Pokja KIPI, itu dibentuk dengan SK dari wali kota. Di dalamnya adalah terdiri dari para ahli, ada ahli penyakit anak, spesialis penyakit dalam, dari ID juga, perwakilan dari ID. Nanti berembuk, ini teh kenapa? Oh, ternyata ini bukan karena vaksinasi, sebelumnya habis makan apa gitu, baru muncul apa. Nah, itu kan perlu pendalaman lagi nanti ya, Dokter. Betul gitu. Nah, kayak kemarin kalau nggak salah di media sosialnya Ariel ya, Haris sempat lihat juga ketika beliau divaksin, katanya 6 jam setelah vaksin agak pegel-pegel. Nah, Iya, itu betul. termasuk itu juga, Dok? Iya, betul. Wow. Itu termasuk ke dalam KIPI yang ringan ya kalau itu. Nah, makanya kenapa saat melakukan vaksinasi ini agak berbeda. Kita harus menunggu 30 menit sesudah menunggu 30 menit. penyuntikan. Tunggu 30 menit sampai nanti selesai 30 menit baru boleh pulang. Jadi tidak boleh sesudah disuntik langsung capcus gitu, nggak bisa. Udah gitu. Iya. Jadi harus menunggu dulu. Menunggu 30 menit karena kita harus melihat reaksinya seperti apa. Oke. Begitu kurang Nah, lebih. Dokter, Haris juga ingin menanyakan nih, kalau yang sudah divaksin sendiri ini Ya. bakal mendapat sertifikat Ya. atau gimana tuh, Dok? Ya, jika sudah divaksinasi kita akan mendapatkan kartu dulu ya. Di dalam kartu karena kita kan harus datang lagi. Di situ ada ditulis kapan kita harus datang lagi. Nah, kemudian sesudah selesai vaksinasi itu kita akan mendapatkan satu sertifikat vaksinasi COVID-19 ini gitu. Jadi ada sertifikatnya Ada, juga betul, ya, Dok ya. sertifikatnya. Waduh, keren sekali. Nah, Dok, tapi Haris juga ingin menanyakan lagi nih. Untuk vaksin sendiri berapa kali? Misalkan kayak kemarin kan di launching udah ada beberapa yang Iya. sudah divaksin. Itu apakah mereka nanti akan melakukan vaksin kembali atau vaksin teh udah cukup sekali disuntik beres Ya. atau ada lagi, Dok? Harus 2 kali. 2 kali. 2 kali dengan rentang waktunya 14 hari. Kenapa ini harus 2 kali? Karena begini, vaksin itu kan sebetulnya intinya adalah dimasukkan ke tubuh kita benda ataupun barang yang dari virus, bagian dari virus itu dimasukin nih ke tubuh kita gitu. Supaya apa? Supaya tanpa kita sakit kita punya kekebalan terhadap virus tersebut gitu. Itu tujuan utamanya. Jadi yang dimasukkan kemarin itu adalah bagian dari virus. Nah, untuk yang Sinovac ini, dalam hal ini yang kita pakai untuk vaksinasi COVID, jenis virusnya itu adalah virus yang dimatikan. Memang dia udah mati virusnya gitu. Iya, iya. Terus untuk apa dimatikan terus dimasukin ke tubuh kita? Supaya kekebalan tubuh kita ini mengenal dari protein yang ada di dalam bangkainya ya. Si virus tadi yang sudah mati tadi bukan virus hidup gitu. Nah, jadi dikenal oh ada yang ini nih. Kemudian dibentuklah antibodi imunitas kekebalan tubuh supaya ketika ada virus itu tubuh sudah bisa menyerang. Dan itu ternyata hasil dari penelitiannya tidak bisa hanya 1 kali. Untuk jenis vaksin yang ini dia butuh waktu untuk ke-1 dan keduanya itu jaraknya adalah 14 hari. 14 hari. Agar si imunitas yang kebentuknya ini bisa melindungi tubuh dari virus tadi gitu. Tuh, ini pengetahuan juga ya untuk masyarakat Kota Bandung.
Jadi nanti ketika divaksin 14 hari, misalkan divaksin pertama, Ya, 14 hari 14 hari kemudian. vaksin kedua. Iya, betul betul. Aduh. Nah, dokter, tapi kalau misalkan yang udah terkena atau terpapar COVID nih Ya, sebelumnya, ya. apakah itu harus divaksin atau tidak, Dok? Nggak perlu ya, karena perlu. kan tadi tujuan utama vaksinasi ini adalah memberikan kekebalan tubuh tanpa perlu sakit. Nah sekarang kalau sudah sakit berarti sudah kebentuk. Daya tahan tubuh kita sudah kenal dengan si virus iya ini ya. karena si virusnya udah pernah beredar di Udah pernah tubuh. beredar ya. Jadi buat apa kenalan lagi Jadi gitu. vaksin mah untuk orang sehat lah intinya kan. Iya betul. Yang belum pernah terpapar dimasukin supaya si virus bagian dari virus tadi supaya tubuh itu kenal. Oh ini si virus itu akan ada imunitas gitu, Iya, iya. kekebalan. Tuh. Kalau udah kenal ngapain kenalan lagi Iya, ya? ya. Aduh, udah kenal mah udah aja ya. Nggak usah PDKT lagi ya, dokter ya. Betul. Nah, dokter, kalau Iya. sebetulnya sendiri siapa saja sih yang boleh divaksin dan siapa yang tidak boleh divaksin? Kalau tadi kan kata dokter yang udah terpapar mah nggak usah divaksin lagi. Iya. Nah, selain itu siapa lagi Iya. sih yang boleh dan tidak? Nah, karena ini berhubungan dengan imunitas tubuh, nah berarti yang tidak boleh adalah yang punya gangguan terhadap imunitas, gangguan imunitas, terutama autoimun. Itu memang tidak diperbolehkan karena kenapa itu tidak diperbolehkan? Karena si daya tahan tubuhnya kalau orang dengan autoimun itu kan dia mengalami gangguan kadang-kadang bagian dari tubuhnya sendiri dianggap benda asing sehingga diserang gitu ya. Nah, ini yang tidak diperbolehkan secara mutlak. Kemudian ada juga yang lainnya yang tidak diperbolehkan pada kondisi tertentu seperti hipertensi. Saat datang misalnya ternyata tensinya tinggi, itu harus ditunda. Bukan berarti tidak, tapi ditunda. Nanti berapa hari lagi akan ada undangan lagi untuk datang, mudah-mudahan tensinya sudah baik. Jadi kalau yang hipertensi, yang punya DM atau komorbid penyakit lainnya, jika itu terkendali, artinya dia walaupun punya hipertensi, tapi kan kalau minum obatnya rajin, terkendali gitu, itu di tensi juga normal kan. Nah itu tidak jadi masalah. Jadi nanti sebelum divaksin bagusnya mah dicek dulu ya, diperiksa dulu ya. Memang nanti gini, rangkaiannya itu kita ada 4 meja. Meja pertama itu kita pendaftaran. Di meja kedua itu adalah pemeriksaan fisik, dicek dulu. Ada tensi, kemudian ada beberapa list pertanyaan. Dikira Haris mah datang langsung. Tidak, ya, Jadi tidak. tadi ada 4 meja Ada dulu. 4 Yang meja. ke-1 mungkin Ke-1 pendaftaran. Diperlihatkan tuh etiketnya nih saya, nanti dicek, oh iya betul ada, silahkan untuk masuk ke meja 2. Meja 2 itu adalah pemeriksaan fisik. Mulai di tensi. Kalau tensinya tinggi, ibu nanti ya jangan sekarang, karena kan takutnya ada apa-apa. Orang tensi tinggi kan bisa aja terjadi sesuatu, itu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Bukan berarti tidak divaksin, tapi nanti sampai tensinya normal lagi. Stabil lah, normal betul, lah, ya. itu ditunda istilahnya. Lanjut lagi mungkin ke meja 3. Ya, dan belum selesai. Di belum sana selesai. nanti banyak pertanyaan-pertanyaan. Tidak semuanya bisa lolos lewat pertanyaan-pertanyaan screening yang dilakukan di meja 2. Salah satunya adalah apakah sudah pernah terpapar gitu. Kalau sudah pernah terpapar nggak lolos gitu Lolos, kan, ya. berarti buat apa divaksin lagi gitu, dan lain-lain, banyak pertanyaan di sana. Sesudah itu baru disuntik meja 3. Setelah meja 3 selesai suntik, meja 4 adalah observasi 30 menit. Begitu. Wah, luar biasa ya. Dokter ini kalau menurut Haris juga soalnya apa ya namanya, masih ingin tahu juga mengenai vaksin. Mungkin dengan datangnya atau hadirnya Dokter Rose di podcast kami ini membantu masyarakat Kota Bandung menjadi lebih tahu gitu, Dok. Tapi Haris boleh nggak, kan banyak juga nih orang-orang yang sekarang aduh saya teh deg-degan divaksin teh ya, mau ikut atau enggak ya, nanti takutnya seperti apa. Nah mungkin dokter bisa memberikan apa ya namanya himbauan gitu untuk masyarakat Kota Bandung sendiri khususnya, agar yuk divaksin teh tidak apa-apa, divaksin teh sehat untuk kita, boleh Dok? Iya, ya vaksinasi ini kan upaya kita untuk mencegah paparan terhadap COVID-19 ini. Itu salah satu upaya. Upaya lain banyak sekali, kita menjaga protokol kesehatan, menghindari kerumunan, itu adalah salah satu upaya kita. Ya. Nah makanya dengan vaksinasi ini minimal kita melindungi diri kita sendiri supaya ketika paparan itu mau tidak mau ternyata sudah kita jaga hebat apapun, ternyata kita tetap terpapar, kita sudah punya imunitasnya. Jadi dampaknya itu tidak akan terlalu berat.
gitu, dibanding dengan jika kita tidak dilakukan imunisasi. Tuh. Jadi sebetulnya vaksinasi ini bukan jaminan juga bahwa kalau divaksin pasti tidak akan terkena gitu ya. Kayak apa ya, kebal terhadap COVID, enggak juga. Kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Resiko untuk terpapar sangat-sangat besar. Dan lagi mungkin ini juga jadi satu catatan khusus untuk COVID ini. COVID ini penyakitnya baru. Vaksinasinya juga baru. Jadi kita masih terus melihat sebetulnya sejauh mana sih si penyakit ini udah berubah-berubah lagi penyakitnya gitu ya, satu dan lain hal. Jadi memang kita harus betul-betul bergandeng tangan bersama-sama dengan kita melakukan vaksinasi salah satunya dan melakukan 3M. Itu juga kita tidak hanya melindungi diri kita juga melindungi diri, melindungi keluarga dan juga masyarakat. Karena kita mengenal yang disebut dengan herd immunity. Herd immunity itu adalah satu kondisi, misalnya di satu area, kalau misalnya 80% di area tersebut sudah tervaksinasi, si virus tuh nggak mudah berkembang. Jadi di dalamnya ada kelompok rentan. Seperti tadi yang saya terlewat, yang tidak boleh adalah ibu hamil dan menyusui. Ibu hamil dan ibu menyusui itu juga boleh, tidak ya? diperbolehkan divaksin. Kenapa mereka tidak boleh? Karena dari penelitiannya ini tidak melibatkan mereka, jadi belum diketahui dampak vaksin terhadap si bayi gitu. Jadi lebih aman untuk tidak dilakukan. Nah, kalau misalnya tadi balik lagi ke herd immunity, di satu daerah ada misalnya 80%-nya sudah terimunisasi, di dalamnya ada yang tidak bisa terimunisasi karena hamil mungkin, karena menyusui, karena punya autoimun dan sebagainya yang kontraindikasi untuk vaksinasi, mereka terlindungi dengan orang-orang sehat yang dilakukan vaksinasi. Karena virus itu tidak mudah masuk ke wilayah tersebut gitu. Karena sudah ada yang terimunisasinya, bentengnya banyak. Jadi mau nyebar teh kemana sih virusnya, keburu mati gitu. Kalau mudah makan, kalau banyak bolongnya tembusnya cepet banget gitu. Gitu. Jadi sebetulnya vaksinasi secara umum pun itu adalah melindungi diri dan keluarga dan masyarakat, itu adalah dengan yang disebut dengan herd immunity. Itu seperti itu. Tuh, luar biasa. Tepuk tangan dong buat dokter ya, biar seru ya. Ini pengetahuan juga bukan buat hostnya aja, bukan buat teman-teman yang ada di sini, tapi untuk masyarakat Kota Bandung, terutama nih ya yang masih penasaran menggali mengenai vaksin ini. Mudah-mudahan dengan kita menghadirkan Dokter Rose pada siang kali ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Kota Bandung khususnya dokter. Waduh, luar biasa keren. Mudah-mudahan dokter juga harus selalu sehat dong dokter. Amin amin doanya. Sudah hampir setahun kita berjibaku dengan COVID ini. Betul, jangan menyerah tapi harus dihadapi ya dokter ya. Betul. Harus semangat nih. Tapi dokter, bukan Sonata Podcast namanya kalau tidak ada pernik. Jadi di sini tuh ada pernik. Ini kita jauhkan dulu dari yang namanya vaksin, pembahasan vaksin. Jauhi dulu dari pembahasan kesehatan dulu. Ini pertanyaan tidak ada sangkut pautnya, Dok. Harus sudah menyiapkan pernik. Jadi perniknya pertanyaan unik. Ini harus dijawab sama dokter ya. Sonata FM Interactive and Music Station. Nah, baik dokter. Tadi kan kita udah membahas vaksin ya, Dok ya. Waduh, udah luar biasa lah. Ini mah pembahasan di luar vaksin dulu, dokter. Di sini ada pertanyaan unik atau pernik. Apaan tuh? Ini dijawab. Haris menanyakan nanti sama dokter. Harus dijawab tanpa mikir-mikir, langsung cepat. Waduh. Jadi jawab cepat, dokter. Ada benar salah? Ada benar atau salah? Ada. Push up. Tidak juga, nggak harus push up dokter. Pokoknya dokter nanti harus jawab aja secara cepat dan spontan. Siap ya dokter? Di sini Haris menyiapkan ada 10 pertanyaan. Siap. Kita mulai. Mencintai atau dicintai? Dicintai. Berbohong atau dibohongi? Gak mau dua-duanya. Berbohong atau dibohongi dokter? Harus dijawab dokter satu. Harus ya. Perumpamaan. Berbohong atau dibohongi? Berbohong. Tidak bawa HP atau tidak bawa dompet? Tidak bawa dompet. Cuanki atau batagor? Cuanki. Ke pantai atau ke gunung? Pantai. Mall atau ke pasar baru? Pasar baru. Dicuekin suami atau dicuekin anak? Cuekin anak. Skincare atau make up? Skincare. Disuntik atau menyuntik? Menyuntik. Nih, ini ada pertanyaan lagi dok. Ketemu artis Korea atau Ariel Noah? Korea dong.
Oh, ternyata. Padahal kemarin Bu Dokter baru foto sama Ariel ya. Terakhir, lihat darah atau lihat mantan? Lihat darah. Lihat darah. Tepuk tangan dong untuk Dokter. Keren. Dokter, terima kasih sudah menjawab Iya, pertanyaan unik dari sama-sama. kami. Mungkin sebelum kita undur diri, ada closing statement atau dari dokter sendiri untuk 3 kata untuk Kota Bandung sendiri, Dok. Oke, disiplin, berjuang bersama. Disiplin berjuang bersama. Wow, tepuk tangan. Sekali lagi terima kasih Dokter Rose. Ya. Itulah perbincangan Haris di Sonata Podcast pada edisi kali ini. Jangan lupa terus saksikan Sonata Podcast di channel Radio Sonata Bandung. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Penyuntikan